Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para sahabat yang berkecimpung di dalam pariwisata Pantai Cacalang yang sangat saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu juga yang telah mendukung acara ini dari semenjak pagi tadi, semenjak saya datang, kopinya bertubi-tubi, teh segala macam suguhan-suguhan yang sangat nikmat dan lezat di pagi hari ini. Kalau bukan karena perjuangan atas rasa cinta dari ibu-ibu terhadap kegiatan kita ini, tentunya tidak akan ada suguhan-suguhan seperti ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada ibu-ibu yang telah mendukung dan mensupport acara ini. Pertama-tama, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah kepada kita sekalian, sehingga pagi ini dapat kita bertemu kembali dalam acara rutinitas kita, yaitu ngobrol bareng perkara ilmu. Di sini kita ngobrol santai. Mudah-mudahan dari obrolan-obrolan santai ini, dan kita bersyukur atas adanya acara ini, mudah-mudahan apapun yang kita bahas, kita ceritakan, kita sampaikan di tempat ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, sehingga dapatlah kita menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari, dapat tutur tinular juga kepada keluarga dan anak-anak kita. Oleh sebab itu, tidak ada kata yang pantas dan indah untuk disampaikan, diuntaikan, kecuali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'asalam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan tuntunan, dapat kita mencontoh dan suri tauladan, karena tidak ada lain contoh yang terbaik adalah akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, sahabat kajian pagi yang dirahmati Allah, di pagi hari ini kita bertemu, kita akan mengangkat satu tema, yaitu jadikanlah agama sebagai spirit untuk kesuksesan dan kebangkitan bagi diri kita sendiri. Jadi tema kita hari ini adalah jadikan agama sebagai spirit kesuksesan di dalam diri kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan agama sebagai spirit kesuksesan dalam diri. Yang pertama kita bahas adalah jadikan. Yang model saya pengajian seperti ini. Ketika judul, ketika ayat itu saya midi-midi model. Jadikan. Apa yang dimaksud dalam kajian kita hari ini terhadap kalimat jadikan? Yaitu jadikan diri kita manusia yang seutuhnya. Sepakat nggih? Jadikan diri kita manusia yang seutuhnya. Ini dulu kita sepakati. Karena banyak orang jadi-jadian. Banyak manusia jadi-jadian. Ada manusia itu jadi anjing. Yang siapa yang memberikan dia roti, itu yang dituruti. Belanda menang ikut Belanda, Jepang menang ikut anjing itu. Kasar udah, enggak apa-apa. Megang udah sadar. Ini kan, model saya main tempeleng, main hajar, main knalpot blong ngono ae wis pengajian awake dhewe iki. Enggak usah halus-halusan udah ya kan. Jadi kalau orang Jepang menang ikut Jepang, Belanda menang ikut Belanda, anjing. Dia taat dan turut kepada siapa yang memberi. Ini, jadi sifatnya seperti hewan yang bernama anjing. Ada manusia itu seperti ketek.
Seperti kera, rakus. Udah tangannya megang kiri kanan, kakinya ikut megang, mulutnya udah penuh, masih ngelirik punyanya teman. Ketek itu. Rakus. Tidak puas dengan apa yang dia miliki. Tidak pernah puas dengan apa yang ada pada dirinya. Padahal sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah sudah sempurna. Sempurna. Saya sempurna dengan posisi saya sebagai guru ngaji, sebagai penceramah, sebagai ustadz. Ya kan, dia tidak punya mobil, tidak punya rumah, rumahnya rumah cicilan. Itu sempurna wes. Lah jenengan dijadikan seperti jenengan masing-masing. Itu kesempurnaan. Syukuri. Syukuri. Maka jadikan. Bukankah Allah sudah berfirman dalam Al-Quran? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim. Ada dua kata, ahsan taqwim. Sungguh kata Allah, telah aku jadikan manusia itu ahsan, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik wujud, sebaik-baik sifat, sebaik-baik akal pikiran, sebaik-baik rasa lan rumangsa. Itu sudah dijadikan oleh Allah. Sempurna manusia itu dah. Takwim dan taat. Hakikatnya manusia itu taat. Maka yang pertama kali mengajari kita bohong itu bapak kita. Apa ayah dewi itu ngajari ngapus. Anaknya diajarin jalan, begitu belajar jalan jatuh. Yang disalahkan apa? Kodok. Itu apa yang ngajari? Karena nakal kodok iki yo, mau tak kepuk. Padahal anaknya jatuh sendiri, kodok yang disalahkan. Nah, maka jadikan diri kita manusia yang sempurna, memiliki sifat sesungguh-sungguhnya sifat manusia. Kita tahu kok, yang paling tahu dengan diri kita itu adalah kita sendiri. Yang paling tahu dengan diri kita ini sifatnya seperti apa, itu diri kita sendiri. Tidak berhak orang lain menjustifikasi kita, tidak berhak orang lain menilai kita. Kita yang paling tahu sendiri. Saya kenal dengan Joko sudah 4 tahun. Tapi saya belum tahu isinya hatinya Joko itu apa. Isi akal pikirannya itu apa. Tidak mungkin tahu. Jangankan Joko, adik kandung saya sendiri. Yang lahir satu bapak satu emak. Tidak tahu saya sifat dan kepribadian yang aslinya. Apalagi orang lain. Inilah dasar kita tidak boleh menilai orang lain. Karena kita tidak tahu. Ini pelajarannya udah kemarin-kemarin ini. Kita ulas masalahnya kembali ya. Intinya pada hari ini jadikan diri kita manusia yang seutuhnya. Jangan sampai diri kita ini memiliki sifat hewan, apalagi sifat setan. Kalau sudah memiliki sifat setan, gak mari-mari kesetanan. Kadang sak koncoan jadi setan. Gak peduli siapa orangnya. Mau pejabat kek, mau ustadz kek, mau kiai kek, mau rakyat kek. Sama manusia. Sama. Tidak menjamin kedudukan dan pangkat, harta dan jabatan, ilmu dan kepintaran. Tidak menjamin seseorang itu bisa baik. Nanti ada sumber-sumber kebaikan itu munculnya dari mana? Ada nanti akan kita bahas. Apa tidak bisa manusia itu sempurna? Bisa, ada nanti di penghujung nanti. Maka yang paling pertama, ayo mulai hari ini jadikanlah diri kita manusia yang sempurna. Baik akal pikiran, sifat dan kepribadian. Loh, sekarang ini banyak mental orang tuh mentalnya lemah dan mental pengemis. Maka jangan jadikan dalam diri kita tuh ada mental pengemis. Dikit-dikit minta. Iri sama dunianya orang. Itu ketek. Sifatnya pengemis. Melihat Mas Mehmet jadi ketua cacalan.
Ya kan, sudah ketua cacalan kerja di kapal, oh datang kita minta sumbangan, datang minta rokok, datang minta ini, pengemis, mental peminta, mental pengemis. Sudah tahu punya gajian, gajiannya besar, masih tega minta sama rakyat, pengemis. Benar tersinggung. Masuk. Gak ngurus aku. Kalau tidak saya, tidak seorang ustadz yang ngomong kayak gini, siapa lagi? Tujuan meluruskan. Hilangkan mental pengemis dalam diri kita. Caranya, jangan iri kepada dunia orang lain. Orang lain punya ini, itu sudah takdirnya dia. Belum tentu dia punya itu akan senang, belum tentu. Katakanlah orang punya mobil mewah, Fortuner, sampai anggap itu senang, belum tentu. Yang supir bukan dia kok, supirnya kok. Dia duduk di belakang, apa bedanya dengan naik Grab? Terus waktunya beli bensin, dia yang beli, waktunya nyamsat, bingung, BBM naik, bingung. Saya punya Vario, BBM naik, gak bingung. Vario cuma 20.000. Punya mobil, bingung. Dikira senang orang punya gitu, enggak, belum tentu. Justru tidak pengaruh sama kita yang punya sepeda motor, BBM naik. Orang ke pom bensin beli 10.000 boleh kok. Coba sampai bawa mobil, beli bensin 10.000. Diketawain sama TM ya. Jadi satu, jangan iri kepada dunia orang agar tidak timbul mental pengemis. Jadikan diri kita ahsani taqwim. Jadikan diri kita itu manusia yang seutuhnya manusia. Tidak memiliki sifat anjing, tidak memiliki sifat kera, tidak memiliki sifat babi. Sifat babi gimana? Kotoran dewe dibangan. Artinya tidak peduli dengan halal haram. Ini ada sifatnya seperti harimau yang selalu berkuasa, minta dituruti, dilayani, diladenin, nggak dituruti ngamuk. Mentang-mentang jadi ketua cacalan nggak diturut, dipecat orang ya kan. Macam itu nongso. Tapi ketua ini nggak kayak mana kira-kira. Insya Allah diguyu dong ya. Nah ini paham ya masalah jadikan ya, masalah jadikan. Tidak bisa seseorang itu menjadikan dirinya manusia yang seutuhnya kalau manusia itu tidak beragama. Agama itulah yang menjadikan orang itu manusia, memanusiakan manusia. Agama. Nah pertanyaannya, agama itu apa? Kan gitu. Biar ngerti, biar paham kita agama itu apa kira-kira dalam kalian. Santai aja. Benar. Pedoman hidup, okay. Mungkin yang lain, agama itu apa? Agama itu satu nama. Agama, ad-din, itu agama. Tapi yang dikatakan agama itu adalah sesuatu yang terbentuk dari 4 pilar. Paham ya? Pelajaran ini. Agama itu adalah sesuatu yang terbentuk dari 4 pilar. Apa pilar yang 4 ini? Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga tauhid, dan yang keempat makrifat. Ini baru dikatakan agama. Kalau orang tidak memiliki 4 perkara ini, maka belum dia beragama. Satu contoh, apa mungkin sampai akan menjadi orang beragama kalau sampai tidak beriman? Tidak mungkin kan? Maka imanlah yang mendasar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini iman. Lek sampai tidak mengenal itu, maka sampai tidak akan beragama. Yang kemudian yang kedua Islam. Kalau tidak Islam, maka orangnya tidak beragama. Nah karena Islam, di dalam Islam itu ada 5 rukun. Syahadat. Wajib ini. Pernah enggak mas bersahadat? Oh pernah Ustaz, kapan? Waktu kawin. Mau sepisan waktu kawin tok. Mau sahadat. Nopo orang yang baca sahadat waktu kawin tok itu masuk surga Ustaz? Masuk, cuman pertanyaannya masuknya kapan itu aja. Masuknya kapan? Setelah dikorek-korek neraka itu diperintah dijauh sama Allah Subhanahu wa taala, ya Malik. Walaika Malik.
Periksawan sih. Jangan kau tutup dulu neraka itu sebelum kau bersihkan dan kau periksa apa mungkin masih ada umatnya Muhammad di dalam situ. Dijawab oleh malaikat Malik, sampun Gusti Allah. Sudah saya bersihkan, sudah saya pel, sudah pakai soklin, tak gosok sama sikat kawat, tak sapu bersih, tak pel semuanya. Sudah nggak ada ya Allah. Cari lagi mungkin ada. Ternyata setelah diperiksa, ono krenep-krenep siti kayak tepung, kena cahayaku, kerpes. Diambil sama malaikat Malik, nggak bisa pakai itu kayak. Tinggi, burung neng. Dibawa ke Salsabila, disiram, plung. Ternyata Ustaz Nasrul. Brandan yang jadi Ustaz. Ya so ngenyek wong ngenyek dhewe ya, ya kan ini. Ngenyek wong ngamuk wong. Ditanyakan, apa engkau tidak bersahadat? Bersahadat ya Malik, kapan waktu kawin? Beres. Nah, makanya agama itu terbentuk dari 4 pilar. Iman, gak iman gak mungkin orang beragama. Islam, kalau tidak menjalankan rukun Islam yang 5, maka dia tidak menjadi orang Islam. Yang ketiga, tauhid, yaitu mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Ini tauhid. Sampai baca la ilaha illallah, itu sampai sudah berarti sampai sudah bertauhid, yaitu mengesahkan Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu setiap kita baca setiap sholat. La syarika lahu. Kita tidak menduakan. Nah, maka itu namanya tauhid. Kemudian makrifat sebagai pilar agama. Makrifat itu artinya gampang-gampangan. Ojo kaget dengan kata-kata makrifat. Makrifat itu artinya membedakan antara Allah dengan ciptaan Allah. Itu tidak sama. Kursi dengan yang buat kursi tidak mungkin sama. Betul? Ya katanya seperti itu aja. Kursi dengan yang buat kursi tidak mungkin sama. Makrifat itu membedakan mana Allah, mana ciptaan Allah. Selesai. Adapun di dalamnya nanti ada pelajaran-pelajaran yang berbeda. Nah, sudah yang pertama kan tadi jadikan sudah ya pahami walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi kepahaman, mudah-mudahan lekat dalam memori akal pikiran kita. Kemudian agama, apa sih agama itu? Jawabannya Islam bukan. Agama itu terbentuk agama dari 4 pilar. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Ya kan? Kalau untuk melanjutkan pelajaran ini ada di malam Selasa, monggo silakan datang. Kita mengupas hal-hal yang demikian. Kalau di sini cukup kita tahu dasar-dasarnya saja. Adapun meneruskan pengajiannya atau kajiannya itu ada di malam Selasa. Jadikan agama. Yang ketiga, sebagai spirit. Spirit itu semangat. Spirit itu semangat. Kemauan yang kuat, keinginan yang kuat, yang muncul dari hati, perasaan, dan rasa, dan akal pikiran kita. Maka timbul kekuatan untuk mendorong kita melakukan sesuatu. Ini namanya spirit. Nah, spirit itu ada dalam agama. Makanya ada kata-kata spiritual. Ya. Di dalam agama itu ada spiritual. Kalau orang beragama tidak memiliki spiritual, maka ibadahnya, apapun yang dilakukan dalam ibadah itu akan ngambang. Pokoknya lah mari lah wis. Benar. Kalau tidak punya spirit dalam beragama, maka dia akan mengatakan, pokoknya mari lah wis. Sembahyang mari wis. Makanya jangan heran, orang yang rajin sholat, tapi rajin korupsi. Rajin sholat, rajin maling. Rajin sholat, rajin togel. Rajin sholat, rajin ngomongin orang. Karena di dalam dia beragama, tidak memiliki spirit. Tidak memiliki kekuatan. Ini. Kalau dia memiliki spirit, maka sudah pasti di dalam dirinya itu ada kekuatan rasa takut. Kekuatan rasa takut. Takut apa? Ojo-ojo iki keneng nang anak putuku sisu. Ini. Apa yang kita lakukan, kita takut jangan-jangan nanti nasib ini akan menimpa kepada anak cucu. Ini orang punya spirit. Wong duwe rasa lan
rumongso wedi kapan keelekan iku menimpa anak cucunya. Ini baru manusia. Manusia sudah dia. Yang punya pikiran terhadap nasib anak dan keturunan itu manusia. Yang tidak punya pikiran terhadap nasib dan anak keturunan itu hewan. Hewan, petik. Mak ini tunggangi. Petik. Ya kan? Dan binatang-binatang yang lainnya. Merampas punya orang lain. Binatang. Masa ada binatang minta? Tikus ngawa panganan. Masa ono kucing kus? Jangan tak kus. Merampas. Merampas hak orang lain. Nah, ini spirit. Dan spirit itu tidak akan sah, tidak akan baik, tidak akan benar kalau tidak ada agama. Balik lagi ya. Tidak mungkin orang itu menginginkan spiritual dalam dirinya kalau tanpa agama. Dan kalau tanpa agama dan spirit, tidak mungkin dia punya keinginan. Tidak punya keinginan berarti dia tidak ingin menjadikan dirinya itu apa dalam hidup ini. Tidak punya cita-cita orang itu. Pokoknya urip lah wis mari. Ngombe turu ya turu nang gak punya dia akal pikiran rosolan rumongso bagaimana nanti nasib anak keturunannya dan bikin. Maka ini butuh spirit. Agar ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, kebaikan kita, apapun kebaikan. Kebaikan yang paling sederhana itu, mengambil sampah, dipindahkan kepada tempatnya. Itu sudah kebaikan pahala. Memindahkan paku dari jalan. Sampai jalan numpak sepeda motor. Ketemu paku di jalan. Sampai ambil, sampai buang pada tempatnya. Pahalanya sudah luar biasa. Menyelamatkan semua orang yang lewat di situ. Siapapun yang lewat di situ, yang sampai ambil pakunya, setiap orang lewat pahala buat sampai. Jangan menganggap pahala itu cuma sekali. Bukan sekali pahala itu, bro. Begitu sampai mengambil paku, berapa ratus, berapa ribu orang, berapa hari, berapa tahun orang lewat di situ. Setiap mereka lewat selamat, pahala nih kanggin jenengan. Tidak akan habis. Itulah kemuliaan Allah membalas dengan berlipat-lipat dan ganda. Begitu juga sebaliknya sampai delek paku, ya podo itu sore. Meskipun wong lewat gak ngitet paku, tetap dosa sampean. Nandur apik bakal metik apik, nandur elek bakal metik elek. Maksudnya kaya ketiku itu. Maka di dalam kehidupan ini, ayo kita jadikan punya cita-cita. Jadikan kita ingin menjadi diri kita ini apa? Paling tidak kita menjadi figur yang baik buat istri dan anak-anak kita. Satu, lek adus ojo bangkang ono anake. Nanti lek ketok manoi mungkin teko iku aku kira bahaya ini. Bahaya, bro. Terus, jangan menunjukkan sifat amarah kita, sifat buruk kita di hadapan anak. Lek tukaran ambil bojo, bisik-bisik. Kita sampai ada kebu. Suara ini, sampai ada kerubah. Oh no, jadi anaknya gak kerubah. Sebab pertengkaran yang kita lakukan dalam rumah tangga, apabila anak kita tahu, maka akan merusak mental anak kita. Mental dan spiritual anak kita akan rusak. Lek tukaran, nang cacalan. Ayo bu, nang cacalan apa tukaran? Aris. Itu kan orang kang misa memet kok ya. Misa. Kalau tukaran, jangan dalam tempat tidur. Jangan dalam kamar tidur. Hati-hati. Kalau tukaran sama istri, jangan di tempat tidur. Sebab kalau ngambul, keluar. Benar, Pak? Kapan ngambul, keluar, hang lanang, nang warung, hang ono rondone. Kang wadon, mule, nang wong tuweke. Aja rumangsa hebat dadi wong lanang. Wong wedok iku turu ka ono lanangane sak ulan, 2 ulan ning paran-paran. Wong lanang turu 3 dina ka ono wedokane. Rumangsa hebat dadi wong lanang, pret. Ayo pegaweane wong wedok iku lakonono wong lanang kan. Nek gak ngamuk-ngamuk buntute.
mulai subuh, mari tandang nang kasur, ayo nangkuk sumur terus, umbah-umbah. Mari umbah-umbah, mari masak anaknya jaluk sangu. Ngamuk ujung-ujungnya. Randanya ya kan. Merasa kuat jadi orang lanang ya kan. Ya ada, orang lanang itu gaya itu kuat, padahal orang perempuan itu. Sampean kepengen coba, ya kan. Kalau telu, buntelen nang weteng, melaku sampean itu. Wedo aku tenang, mateng malah hamil, malah bangga, malah senang ya kan. Itu. Jadi spiritual itu penting. Spiritual ini paling tidak ya, paling sederhana nih. Paling sederhana spiritual itu adalah rasa lan rumangsa. Itu spiritual sudah. Rasa, merasakan ya kan, bahwa dia hamba Allah dan dia punya Allah, dia punya agama. Rumangsa. Awak isun iki soko. Rumangsa. Orang kalau tidak punya rasa lan rumangsa, mesti uripe kurang ajar wis. Mesti uripe kurang ajar. Siapapun dia sudah. Seperti yang saya katakan tadi, mbo pejabat, mbo kiai, mbo rakyat, mbo wong sugih, lek gak duwe rasa lan rumangsa, uripe kurang ajar. Nah, maka untuk mencapai kesuksesan dalam hidup dan kehidupan ini, minimal kita sukses di dalam rumah tangga kita. Sumbernya, kuncinya adalah jadikan agama sebagai spiritual dalam kehidupan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya ada waktu kira-kira 15 menit ya. Ada waktu 15 menit untuk tanya jawab tentang perkara-perkara yang tadi. Monggo diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau ada yang dipertanyakan dalam tausiah ini. Yang dibahas tadi adalah jadikan agama sebagai sumber spiritual untuk kita semua. Monggo, mungkin ada yang kurang memahami, monggo. Tapi saya yakin jamaah atau perkumpulan ngopi Irang ini, saya yakinnya sudah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sesuatu yang disampaikan itu koyok-koyok gak perlu ditakoni maneh, wis lengkap wis koyok ngono ya kan. Sudah betul-betul ada kepahaman di dalam diri bahwa oh iya, sudah ada kata dalam hatinya, dalam akal pikirannya, dalam hatinya sudah ada kalimat oh iya. Ya, insya Allah saya yakin begitu. Tapi kalau memang ada yang masih dipertanyakan tentang jadikan agama ya kan spiritual kesuksesan dalam diri. Ada berapa perkara itu, monggo yang mana boleh silakan. Ayo. Enggak ada kah? Ada kah? Mungkin kita saya mewakili teman-teman, berhubung teman-teman nggak ada yang dipertanya, mungkin minta tambahan waktu 15 menit ini ditambahin tausiah lagi. Kayak kurang rasanya. Kalau nggak ada, ini kan kebijakan tadi. Karena teman-teman nggak ada yang dipertanyakan, mungkin sudah pinter-pinter, makanya minta tausiah lagi lah. Waktu 15 menit. Kalau di Senin yang lalu acara kita kemarin ngopi Irang ini ada tausiah, ada pertanyaan, ya kan? Sehingga setelah itu ada acara sarapan bareng. Kemudian saya pulang nggak bawa berkata. Nah, karena diminta double 2 kali kayak gini nih, bertanggung jawab Pak RW gitu. Soalnya dia katakan tadi mewakili teman-teman ya.